Tentu kalau kita bicara perundungan atau bullying ini dari sisi atau pandangan agama, jelas agama kita Islam sangat melarang bahkan mengharamkan tindakan pembulian ini. Janganlah kalian saling mengejek, merendahkan, mengolok-olok satu dengan yang lainnya. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat Mufid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama belajar membahas tentang satu kasus yang sangat memprihatinkan. Bahkan mungkin layak bagi kita ketika mendengar kasus ini kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak lain kasus ini tentang perundungan atau bullying. Ternyata meskipun kasus atau masalah ini termasuk masalah klasik, tapi ternyata sampai detik ini di berbagai instansi, baik instansi pendidikan ataupun non pendidikan, itu ternyata masih terjadi perilaku-perilaku pembulian, ya, baik mungkin di kalangan pesantren, sekolah-sekolah, boarding school atau sekolah-sekolah umum. Ternyata oknum-oknum pembulian di mana saja memungkinkan terjadi. Beberapa waktu yang lalu katakanlah yang sedang marak, yang sedang heboh, bahkan pemberitaannya di mana-mana, pembulian yang terjadi di salah satu sekolah di daerah Cilacap. Yang ini pemberitaannya luar biasa. Barangkali ini hanya segelintir dari kasus-kasus masalah-masalah pembulian yang terdeteksi oleh media. Saya yakin kasus-kasus semacam ini masih banyak yang mungkin tidak terdeteksi oleh media. Sekarang pertanyaannya, apa sebenarnya definisi dari pembulian? Barangkali kita semua umumnya tahu, mengerti. Tapi secara definisi, kalau kita pahami ternyata pembulian atau bullying ini merupakan perilaku agresif yang melibatkan berbagai macam perilaku atau tindakan negatif, baik itu yang bersifat kekerasan fisik, seperti misalkan memukul, ya, menampar, menendang, memalak termasuk, atau kekerasan yang bersifat verbal, menghina, mencaci, ya, atau mungkin menuduh, memfitnah. Bahkan ada yang bersifat psikologis. Si pelaku mungkin tidak bertindak secara fisik, tidak bertindak secara verbal, tapi perilakunya itu termasuk dalam kategori membuli. Misalkan mempermalukan di depan umum, mengucilkan, dan lain sebagainya. Inilah yang kemudian masuk dalam kategori pembulian. Tentu kalau kita bicara perundungan atau bullying ini dari sisi atau pandangan agama, jelas agama kita Islam sangat melarang bahkan mengharamkan tindakan pembulian ini. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum." Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling mengejek, merendahkan, mengolok-olok satu dengan yang lainnya. Bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok.
Begitu juga wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Begitu juga para wanita, janganlah mereka saling mengejek, merendahkan, memojokkan, mengolok-olok satu dengan yang lainnya. Bisa jadi yang diperolok-olok, yang direndahkan lebih baik daripada yang mengolok-olok. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Dan jangan pula kalian merendahkan diri kalian, jangan pula kalian memanggil dengan panggilan yang buruk. Ini semua sudah terekam kurang lebih 14 abad yang lalu, bahwa Islam sangat mementingkan akhlak. Sehingga akhirnya Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui firman-Nya melarang kita sebagai umatnya untuk saling mengejek, merendahkan apapun alasannya. Inilah yang kemudian terjadi di beberapa lembaga pendidikan kita. Masih terdapat oknum-oknum yang kemudian mereka terjebak dalam perilaku mengejek, baik itu yang bersifat fisik ataupun kata-kata ataupun dengan perilaku. Kita sangat prihatin. Tentunya ini jadi PR kita semua. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyampaikan, al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dikatakan orang muslim, siapa itu orang muslim? Orang muslim adalah ketika orang lain selamat dari lisannya dan tangannya. Artinya ketika ada orang lain, siapapun mereka, yang tidak selamat dari lisan kita, entah karena caci maki kita, tuduhan kita, fitnah kita, atau apapun bentuk keburukan dari lisan kita, atau dari tangan kita, barangkali sebelumnya kita punya kebiasaan memukul tanpa alasan yang jelas, menampar, menendang. Kalau ada orang-orang semacam itu diperlakukan atau diterima oleh orang lain, maka menurut hadis ini kita belum dikatakan orang muslim. Oleh karena itu, sahabat mufid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana kemudian kita mengantisipasi agar supaya paling tidak anak-anak kita tidak terjebak dalam perilaku-perilaku buruk semacam ini. Yang pertama tentunya, lagi-lagi kita harus menyadari bahwa tanggung jawab pendidikan anak kita bukan semata-mata tanggung jawab guru-gurunya di sekolah. Bukan semata-mata tanggung jawab guru-gurunya di pengajian atau di madrasah. Tapi kita pun sebagai orang tua tentu punya tanggung jawab. Bahkan kita punya tanggung jawab yang lebih besar daripada mereka yang mengajarkan di sekolah. Karena faktanya kita sebagai orang tua lebih banyak waktu bersama dengan anak kita daripada guru-gurunya. Guru-gurunya memberikan edukasi. Kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa setiap kita, siapapun dia, dari golongan suku apapun, bahkan dari agama apapun, pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kemudian setiap kita lebih condong melihat kelebihan-kelebihannya saja, kemudian memaklumi kekurangannya, saya yakin insya Allah perilaku perundungan atau bullying ini tidak akan terjadi. Lalu apa faktor yang kemudian anak-anak kita atau kasus-kasus yang bermunculan bullying ini terjadi? Mungkin salah satunya karena anak-anak ini relatif atau lebih cenderung melihat dan mencontoh. Barangkali sebagian di antara anak-anak kita ketika dilarang melalui lisan, itu mungkin mereka tidak merespon. Mereka akan lebih efektif mencontoh. Begitu pula apa yang dilihat itu apakah yang buruk ataupun yang baik. Ini juga mungkin mereka yang kemudian terjebak sebagai pelaku pembulian, pelaku perundungan, mungkin tidak lepas dari lingkungan yang mereka lihat. Ketika orang-orang sekitarnya, entah itu mungkin orang tuanya, saudaranya, tetangganya yang setiap hari sering berinteraksi, mereka dilihat sering membuli, meskipun mungkin dikemas dengan candaan, maka tidak heran anak-anak yang berada di lingkungan seperti itu akan mencontoh. Maka lagi-lagi tugas kita sebagai orang tua, sebagai orang yang paling dekat dan paling lama berada dengan anak-anaknya, maka kita berikan contoh yang terbaik. Bukan hanya sekedar lewat lisan, kita melarang, kita edukasi, kita berikan gambaran teori-teori positif, ya. Tapi yang
perlu juga kita berikan adalah contoh terbaik. Jangan sampai kemudian kita punya perilaku buruk yang itu dipertontonkan kepada anak kita. Maka tidak heran kalau suatu saat anak kita pun akan meniru apa yang dia lihat. Maka dari itu sahabat Mufid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berharap perilaku perundungan atau pembulian ini tidak lagi terjadi dimanapun, baik di lembaga atau instansi pendidikan ataupun di instansi non pendidikan. Termasuk jadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab para guru yang mendidik di sekolah, bukan hanya tanggung jawab orang tua sebagai orang yang terdekat di rumah, tapi kita sebagai yang mengetahui berita tersebut, orang-orang yang mungkin berada di lingkungan tersebut, ya baiknya jangan kemudian memperkeruh suasana. Banyak kan di antara kita ketika mengetahui adanya kasus pembulian, tidak disadari kita pun ikut-ikutan. Paling tidak pelaku pembulian tersebut kemudian akhirnya tanpa kita sadari kita bully, ya, kita caci maki, itu pun kita tidak ada bedanya dengan pelaku tersebut. Maka sebagai pembaca berita, orang-orang yang mengetahui tentang kasus ini yang bijak, maka hendaknya paling tidak kita doakan mereka agar supaya korban tidak rusak mentalnya, tidak rusak masa depannya. Begitu juga dengan pelaku, mudah-mudahan dia bisa sadar, insaf, taubat, kemudian tidak mengulangi hal yang serupa. Entah itu mungkin secara langsung ataupun di media-media sosial. Terkadang yang kita prihatin di media sosial luar biasa, komentar-komentarnya terhadap kasus-kasus semacam ini sangat-sangat pedas. Nah, maka tugas kita, kalau kemudian kita mengetahui berita ini di media sosial, maka komentarlah dengan bijak. Ya, doakan mereka yang kemudian terlibat dalam kasus pembulian semacam ini. Mudah-mudahan mereka semua diberikan hidayah. Kita pun mudah-mudahan tidak terjebak dalam perilaku yang sama. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mendidik diri kita, anak kita, keluarga kita, agar supaya tidak terjebak dalam perilaku pembulian ini. Barangkali ini, sahabat Mufid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.